Nah, di momen ini yang pada akhirnya tuh gue bisa tahu apa penyakit sebenarnya dari istri gue gitu. Kenapa istri gue bisa sakit, istri gue bisa nggak enak badan, punggungnya kerasa pegel, kakinya kerasa lemes. Ya kali ini sambil gue tegesin kan, apa ini makhluk apa yang nempel di bini gue, terus yang ngikutin istri gue, terus sampai posisinya dia dari posisi tidur ke duduk itu juga ngikutin kan. Gue tegesin, dan ternyata ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Kejadian ini sebenarnya udah lama. Itu kira-kira pas anak gue yang perempuan sekitar umur 4 atau 5 tahun gitu. Dan begini kisahnya. Saat anak gue yang kedua masih kecil, ya kira-kira umur 4 atau 5 tahun tuh, memang kalau sore anak-anak kan sukanya main ya di luar, atau ngajak jalan-jalan, kemana lah, keliling-keliling aja, keliling komplek kah, atau cuman sekitaran-sekitaran dekat rumah. Nah, sore itu, ya anak gua yang kecil waktu itu, anak gua yang perempuan, minta jalan-jalan, terus minta jajan ke warung, ya beli cemilan-cemilan kecil. Ya akhirnya istri gua ngajak jalan-jalan tuh, anak gua yang kedua. Jamnya ya sore, terus sore jalan-jalan kira-kira jam 5 lewat hampir setengah 6 ya. Memang mendekati maghrib sih ya waktu itu sore. Cerita dari bini gue, awalnya jalan-jalan di sekitar rumah, udah seneng nih, katanya si kecil. Terus ya udah lanjut deh, kita nyari jajan di warung. Warungnya sendiri sih memang posisinya ya nggak terlalu jauh dari rumah gue gitu. Ya udah akhirnya jalan-jalan, jajan, kira-kira pulang itu ke rumah sekitar 10 atau 5 menit lagi mau azan maghrib. Setelah azan maghrib, ya kita sholat. Nah, setelah melakukan sholat maghrib, istri gue tuh mulai ngeluh, kok badannya itu kerasa tiba-tiba sakit gitu. Pegel-pegel, terus kayak linu atau kayak habis melakukan kerjaan yang berat. Padahal sebelum dari nemenin anak gue jajan dan ngajak berkeliling dekat rumah itu ya istri gue keadaannya ya normal gitu loh, sehat, gak ada keluhan apa-apa gitu. Tapi setelah sholat maghrib ini ngomong tuh ke gue, ya kok badan aku tiba-tiba pegel banget ya, langsung kerasa linu gitu. Nih terutama di bagian punggung nih, ya, belikat kok pegel banget. Ya awalnya gue berpikiran emang kurang fit nih istri gue sebelumnya gitu kan, dari mau jalan itu ditambah lagi kan naik motor, terus keadaannya memang sore kan. Ya gue bilang ya mungkin kamu lagi kurang enak badan kali, coba deh minum vitamin. Ya minum vitamin, terus akhirnya ya dia minum vitamin, terus dibilang coba deh dipijit atau diurut nih bagian punggung sama kaki, kok lemes banget. Ya gue langsung deh tuh mijitin punggungnya, kakinya gitu kan, sambil mikir istri gue kenapa ya, tadi berangkat emang baik-baik aja gitu kondisinya, nggak ada kelihatan sakit, lemes ataupun apapun gitu, dan dia juga nggak ngeluhin apa-apa. Perjalanan juga nemenin anak itu
jalan-jalan sekitar rumah sama ke warung nggak terlalu jauh. Tapi ya udahlah, emang dia mau sakit kali ya. Emang mungkin mau sakit flu mungkin. Ya mudah-mudahan sih kasih sehat ya, orang tadi habis minum vitamin juga gitu. Gue nggak berpikiran yang lain-lain, nggak berpikiran yang macam-macam, cuma berpikiran ya memang takut sakit aja istri gue gitu. Hari makin malam, di sekitar jam 9 atau jam 10 tuh udah siap-siap tidur nih kita semua nih. Di sekitar jam 9 atau jam 10 ya kita udah siap-siap tidur nih. Anak-anak juga udah mulai ada yang ngantuk, istri juga mulai terasa ngantuk, apalagi kan ditambah lagi badannya ada rasa nggak enak gitu kan. Sama, dan sebelum tidur dia juga minta tolong deh dicoba deh diurut atau dipijitin lagi nih, kok badan begini banget ya rasanya. Nah bedanya ini pas lagi malam ini, pas kita mau tidur gua pijitin dan gua urut, ini mulai kerasa agak dingin badannya gitu, agak dingin, terus terutama yang kayak di bagian punggung kok ada rasa-rasa yang beda ya gitu. Bedanya susah juga sih dijelasin ya, dibilang bikin merinding ya nggak bikin merinding juga, kok agak beda. Oh iya kali emang lagi sakit aja kali ini jadi kayak begini nih badannya rasanya. Udah kita ke tempat tidur, ya ada si kecil gitu kan masih main, walaupun ngantuk kan biasa anak-anak gitu ya. Nah di momen ini yang pada akhirnya tuh gue bisa tahu apa penyakit sebenarnya dari istri gue gitu, kenapa istri gue bisa sakit, istri gue bisa nggak enak badan, punggungnya kerasa pegel, kakinya kerasa lemes. Ya, saat itu habis diurut dipijit istri gue mulai rebahan tuh. Nah sambil rebahan itu akhirnya dia bilang oh pegel-pegel nih, oh pegel nggak enak. Dia bangun tuh dari posisi tidurnya gitu, duduk mungkin buat ngurusin punggungnya. Ya dia bangun tuh dari posisi tidurnya, ya mungkin kerasa pegel mau ngelurusin punggung atau pinggangnya gitu. Saat dia bangun nih dari posisi tidur ke duduk, pas dia duduk kok ada yang baru bangun nyusul gitu dari posisi tidur ke badannya dia gitu. Jadi ini posisi istri gue nih tidur terus duduk, nah ini ada yang nyusul nih plek gitu. Nah, gue pas ngeliat bilang bun bentar deh bun, kayaknya kok ada yang aneh ya sama kamu ya. Nah, istri gue ngeliat gue juga dengan muka yang heran, apaan sih aneh, kenapa sih orang lagi sakit gini dibilang aneh-aneh gitu kan. Coba deh gue bilang, coba deh kamu sekarang dari duduk ke posisi rebahan lagi deh. Ya sebentar, ini masih agak pusing nih. Emang ada apaan sih, istri gue nanya kan. Gue bilang gitu, coba aja deh. Dari posisi duduk terus istri gue balik lagi tuh posisi tidur. Jadi istri gue ke posisi tidur duluan, terus ada lagi nih kelihatan nih ada yang nyusul lagi gitu baru ke posisi tidur. Gue bilang bentar bu, ini bener deh, aku tuh ngelihat ada sesuatu di kamu nih, ada sesuatu yang nempel atau ikut di kamu nih. Gue bilang gitu kan, coba deh duduk lagi gue bilang. Wah istri gue mulai jadi mukanya mulai ketakutan kan, apaan sih emangnya, ada ini ya, ada apaan sih, tetap tuh nanya-nanya. Gue bilang coba deh sekali lagi aja dari posisi tidur kamu ke posisi duduk, gue bilang gitu. Yaudah istri gue ikutin tuh, berubah lagi dari posisi tidur ke posisi duduk. Sambil gue ngeliatin, gue lebih perjelas lagi, dan ya memang ada yang nyusul merubah posisi tidurnya ke posisi duduk. Ya kali ini sambil gue tekesin kan, apa ini makhluk apa yang nempel di bini gue, terus yang ngikutin istri gue, terus sampai posisinya dia dari posisi tidur ke duduk itu juga ngikutin kan. Gue tegesin,
Dan ternyata emang bikin merinding. Itu kelihatan rambutnya dia panjang, pakai baju putih yang nggak putih-putih banget gitu. Mukanya kelihatan sedikit karena kelihatan dari samping gitu, pucet banget. Ya kalau identik mah identik dengan kuntilanak gitu. Gue sampai bilang dalam hati, astagfirullahaladzim, kok bisa istri gue sampai ditempelin sama kuntilanak gitu. Ini dari mana asalnya gitu. Dan dia tuh langsung nyusul posisi istri gue, posisi duduk. Udah tuh gue langsung bilang ke istri gue, yaudah sini bun. Ini ada yang nempel nih di kamu nih, ada yang ngikutin kamu nih. Dari mananya ntar deh, coba kita cari tahu, ntar kamu cerita. Kamu tadi keliling-keliling itu lewat mana rutenya, terus dan ke warung saat jajan si kecil ini lewat mana, gue bilang. Udah istri gue duduk, ya gue sambil megang posisi yang dia bilang tadinya pegel gitu kan, terutama di punggung, di balik belikat belakang. Sambil awalnya ya gue berazan dan berkomat, kira sambil gue usap kalimat kala ya membaca doa dan membaca surah-surah Al-Quran pendek. Ya alhamdulillah tuh, gak lama setelah itu kelihatannya dari badan istri gue tuh ya memang kayak ada yang keluar gitu. Ya bentuknya si astral ya, nggak jelas kayak yang tadi yang gue lihat si yang kunti ya, atau si kuntilanak itu kelihatan bentuknya jelas gitu. Jadi gue usap, sambil gue usap bagian yang nggak enak, sambil gue membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tuh kelihatan tuh gitu langsung keluar aja gitu. Alhamdulillahnya juga saat keluar ya nggak rese, nggak yang dia cekikikan atau apa gitu kan. Ya bayangin dong kalau sampai dia tuh ketawa, anak gue yang masih kecil ketakutannya kayak gimana gitu kan. Saat itu aja, saat gue bilang ini di kamu ada yang nempel nih, di kamu ada yang ngikutin nih, anak gue aja sempat mukanya kayak panik, terus kayak kebingungan juga gitu. Kenapa ya bunda, kenapa ya bunda, kenapa ya ntar nih bunda lagi gak enak badan, gue bilang kayak begitu kan. Ya alhamdulillah keluarlah tuh si kuntilanak tadi dari badan istri gue. Gue tanya gimana kondisinya. Ya alhamdulillah ini udah agak entengan, punggung udah agak ringan, kaki juga nggak kerasa lemas, tengkuknya juga nggak terlalu berat, jadinya kayak kerasa berat atau sebah begitu. Jadi pusingnya juga otomatis berkurang. Ya gue bilang ya coba deh kamu bikin air doa sendiri, kan bacaannya apa ya, seperti yang sudah gue bilang kayak gitu. Ya alhamdulillah kondisi badan istri gue, dia bilang ngerasanya kok udah enakan nih. Apalagi ditambah setelah minum air doa, dia ngerasa lebih fresh lagi badannya. Ya baru gue tanya, emang ini gimana ceritanya sih? Ya nggak tahu lah, dia bilang gitu kan. Ya juga ya, gimana ya, namanya orang ketempelan ada yang ikut itu nggak harus kerasa di badannya juga, belum tentu gitu kan. Enggak, gue bilang gitu. Maksudnya begini, maksudnya kamu tadi lewat mana gitu? Sampai bisa ada yang ngikut-ngikut kayak begini nih. Ya udah cerita dia. Ya keliling-keliling sini aja kok. Terus kemana lagi nih pas mau jajan ke warung lewat mana? Ya pas mau ke warung itu aku lewat jalan yang sana tuh ya, yang biasa kita jalan motong. Aku nggak ngeh juga tuh. Pas aku ingat-ingat dia bilang, jadi di jalan itu memang sih ada yang ketutupan seng, dia nggak ngeh, istri gua nggak ngeh ya. Ternyata itu memang ada kali kecil gitu. Ditutupin seng mungkin ya biar orang nggak kejeblos ke sana gitu kan. Ada kali kecil ngelewatin itu, terus di sekitarannya selain ditutup seng memang ada beberapa pohon bambu yang berjejer di samping kiri atau kanannya. Aku lewat situ karena ya memang warungnya kan deket situ. Terus berangkat pulang, ya aku lewat situ gitu. Gak kerasa tuh ada apa gitu pas kamu ngelewatin kali itu.
Enggak sih, enggak ngerasa apa-apa pas lagi ngelewatin di situ sih. Cuma ya kerasanya ya tadi tuh pas habis sholat maghrib, ya baru deh tiba-tiba badan jadi nggak enak. Ya akhirnya gue berpikir ya, wah emang bener mungkin dari situ asalnya si Jengkunti ini gitu. Dan gue juga berpikir ya bener apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya. Ya salah gue juga sih. Padahal ya hadis itu udah jelas bahwa ya kalau menjelang maghrib itu ya berada di rumah, dan pintu rumah pun dianjurkan atau disunahkan ya ditutup gitu, dikunci, jendela juga dikunci. Ya kalaupun mau keluar ya yang mempunyai kepentingan terutama laki-laki untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillahnya ya istri gue kondisinya kembali sehat lagi gitu. Dan anak-anak gue juga nggak ngerasa ada gangguan yang tadi itu kalau ada jengkunti itu di rumah. Bukan cuma di rumah, malah di kamar. Bisa bayangin dong kalau saat itu Allah nggak memberikan petunjuk, Allah nggak ngasih ibaratnya tanda gitu ya. Kalau ada sesuatu yang nempel, kalau ada si jengkunti itu di tubuh istri gue, masa kita sekeluarga sekamar sama kuntilanak, masa iya gue, istri gue sama anak-anak gue satu tempat tidur sama kuntilanak, aduh, nggak kebayang deh, nggak kebayang itu efeknya nanti bakalan jadi apa gitu, apa nanti terpengaruh ke kesehatan kita semua kan. Alhamdulillah Allah masih memberikan perlindungan ke keluarga gue gitu, terutama untuk istri dan anak-anak gue. Dan tetap aja ya jangan lupa memang sebelum kita tidur biasakanlah ya memang membaca doa tidur gitu. Insya Allah ya pada akhirnya ya Allah akan memberikan perlindungan kepada kita saat kita tidur, sepanjang kita tidur sampai nanti kita bangun kembali dari tidur kita dan melakukan aktivitas kita selanjutnya. Dan jangan lupa hindarkanlah sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, selalu berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.